Aku sempat bertanya kenapa dia meninggalkan toko cuma untuk menjengukku. Bukankah ini masih jamnya buka? Mas Agus pun menjelaskan apabila saat ini dia menugaskan karyawan lain yang biasa tukar shift denganku untuk menjaga toko sementara. Namun dia hanya bilang ada urusan keluarga ketika beralasan akan menjengukku. Di situ Mas Agus pun kembali menawariku untuk mengantar ke klinik. Aku bilang padanya jika saat ini kondisiku sudah membaik dan hanya butuh istirahat saja. Kulihat raut wajah Mas Agus sekarang tampak senang. Senyumnya terlihat begitu merekah di wajahnya. Dan yang kulakukan sekarang mencoba memalingkan wajahku. Lantas segera beranjak ke dapur untuk menyiapkan minuman untuknya. Aku tersadar dengan perasaan aneh ini yang kembali muncul. Sesaat menjadi dilema buatku ketika sedang menuangkan minuman dingin untuk seseorang yang saat ini ingin kuhindari. Hingga dua pasang tangan itu tiba-tiba mencengkram perutku dari belakang. Kini dia mulai menciumi pundakku. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh menjulur ke seluruh badan ini. Mas Agus ini seperti tahu akan hal itu. Dia pun tahu pada saat aku hendak melepaskan cengkramannya. Di situ aku tak sadar menggigit sendiri bibirku. Jelas aku tak ingin Mas Agus mendengar sedikit pun desahanku keluar. Namun seiring perlakuan Mas Agus yang semakin menggebu, aku pun tak kuat menahan. Siang di hari itu sungguh menjadi awal dari sebuah dosa terindah yang pernah kualami selama hidupku. Bahkan Mas Iman suamiku belum pernah melakukan hal ini padaku sebelum kami benar-benar resmi menjadi pasangan suami istri. Memang, aku kadang bermimpi melakukan hubungan terlarang yang mungkin muncul karena fantasiku sendiri. Self-service yang sering kulakukan belakangan ini akibat tak pernah dipuaskan oleh suamiku. Oh, apa ini benar-benar sesuatu yang sangat kuinginkan. Setelah melakukan hal menjijikan itu pun, aku seperti tak merasa marah kepada Mas Agus. Dia tampak sangat puas dan itu terpampang jelas dari raut wajahnya. Senyuman lebar serta tatapan liarnya terhadapku seperti ingin menerkamku kembali. Aku pun hanya bisa tertunduk tanpa berkata apa-apa lagi kali ini. Aku sungguh malu dan tak berani memandangnya. Aku bahkan tak bisa mencela omongannya yang tengah memujiku sekarang. Kata-katanya yang masuk di telingaku bagai desahan yang terdengar merdu. Dan entah setan apa yang merasuki diriku kala itu. Untaian kata bermakna pujian dari Mas Agus seolah meluluhkan perasaanku lagi. Hingga kami pun bercocok tanam kembali dan tak terhitung berapa kali. Sorenya Mas Iman menelponku mengabari akan pulang cepat. Tumben sekali. Dia pun ingin aku memasak masakan kesukaannya untuk makan malam nanti. Ada perasaan gelisah yang justru datang di pikiranku sekarang. Dan aku langsung bergegas merapikan kamar yang begitu berantakan serta beraroma khas dari Mas Agus tadi siang. Sungguh, kamar ini berasa pengap sekali dengan jendela dan tirai yang tertutup. Waktu bersantai yang kurencanakan di awal hari ini, tak kusangka menjadi kesibukan yang melelahkan. Aku sungguh merasa lelah saat ini. Bahkan tulang-tulang di pinggangku serasa mau copot semua. Namun di samping itu entah kenapa semua beban di kepalaku kini sudah hilang. Nafasku pun sekarang terasa ringan. Sejam berselang Mas Iman suamiku pun tiba di rumah dengan raut wajah yang tak seperti biasanya. Mukanya begitu ceria dan langsung tersenyum ketika melihatku.
Sedangkan aku sendiri langsung tertunduk dan tak berani melihat matanya berlama-lama. Mas Iman mengabari jika dirinya sudah diterima jadi karyawan tetap di kantornya. Maka dari itu ia terlihat begitu bahagia. Dia bercerita jika perjuangannya selama ini tak sia-sia. Aku sendiri merasa senang mendengar kabar baik tentangnya. Akan tetapi, senyum yang keluar dari wajahku ini justru senyuman palsu yang sangat kupaksakan. Aku pun kemudian menyuruh Mas Iman untuk mandi dan lantas bermaksud untuk menyiapkan makan malam. Dan ketika di dapur, pikiranku kembali melayang mengingat kejadian siang itu, di mana tepat di sini pula Mas Agus kembali menjelajahiku, seperti sebuah robot yang tanpa rasa capek. Dia begitu perkasa. Oh, kenapa di saat begini aku menjadi merasa rindu dengannya? Dalam hatiku benar-benar seperti tak sedikit pun ada rasa penyesalan. Bukankah seharusnya semua ini tak boleh terjadi? Malam ini jelas terasa berkebalikan bagi kami berdua. Suamiku begitu bersemangat saat bercerita tentang kesehariannya tadi di kantor. Juga pencapaiannya dari yang hampir putus asa sampai berhasil dengan tujuannya. Sudah lupa rasanya dia curhat padaku seperti ini. Dan entah kenapa, justru aku yang tampak tak begitu antusias mendengarkannya. Apalagi sesuai dugaanku, dia memintaku untuk resign dari tempat kerjaku. Dan memang sepertinya inilah yang sebaiknya aku lakukan. Demi kebaikan rumah tangga kami, aku memang harus di rumah seperti yang sering dikatakan suamiku dulu. Disitulah kodratku sebagai seorang istri. Dan mungkin ada benarnya setelah apa yang sudah kulalui. Keesokannya aku pun sudah menyiapkan sesuatu untuk kuberikan ketika bertemu dengan Mas Agus. Ya, surat pengunduran diriku. Mas Agus pun sangat terkejut karena semuanya begitu mendadak. Di situ pula aku menjelaskan padanya jika yang kemarin kami berdua lakukan adalah sebuah kesalahan besar yang bisa merusak hubunganku dengan suamiku. Aku juga memintanya tak pernah berani lagi untuk datang ke rumah. Aku takut jika ada yang memergoki perbuatannya nanti. Tentu saja seperti yang kubayangkan, Mas Agus tak bisa menerima keputusanku begitu saja. Dia bilang sudah terlanjur begitu sayang padaku dan coba meyakiniku apabila dirinya rela dijadikan yang kedua olehku. Sungguh, aku saat itu pun hanya terpaku. Namun aku sadar, apabila kembali larut dengan perasaan ini, semua yang sudah kutekadkan dari rumah menjadi sia-sia. Dan aku jelas tak ingin apabila hubungan kami sampai terbongkar suamiku jika terus berlanjut. Seketika aku pun langsung bergegas untuk pulang saja. Namun Mas Agus ternyata mencegatku. Kekhawatiranku sekarang menjadi kenyataan ketika mendengar tawarannya untukku. Dia rela tak akan menggangguku lagi jika aku bersedia melayaninya untuk yang terakhir kali. Dan kesalahanku adalah menyetujui tawaran tersebut. Ya, karena aku sadar jika dari awal niatku bekerja bukan karena ingin mendapatkan penghasilan untuk membantu beban pengeluaran kami. Tapi aku justru tertarik ketika mendengar cerita Mas Iman tentang sosok lelaki mesum ini. Di situ aku ingin mengenalnya lebih dekat. Dan benar saja, nikmat mana lagi yang coba kau dustakan?